warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Food. Di video kali ini aku akan membuat makanan yang lagi viral, yaitu milk bun. Rasa milk bun yang aku buat ini nggak kalah enak dari milk bun yang aslinya. Nah, penasaran kan apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ditonton sampai habis ya. Oh ya, untuk bahannya aku bagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama bahan A, yaitu ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai yang cakra. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin, boleh juga pakai mentega ya, 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan SKM, 1 sendok teh garam, dan yang terakhir 150 ml susu dingin. Oh ya, untuk susunya ini benar-benar dingin ya teman-teman. Oke, sekarang masuk ke bahan yang B, yaitu ada 20 gram whipped cream bubuk, kemudian 1 bungkus SKM, 2 sendok makan susu bubuk, dan 40 ml air dingin. Benar-benar air dingin ya teman-teman, atau air yang dari kulkas. Oke, masuk ke bahan yang C, yaitu bahan untuk taburan di atasnya ada aku pakai di sini gula tabur ya teman-teman, gula tabur donat, atau boleh juga pakai susu bubuk. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuatnya ya. Pertama-tama di sini kita akan membuat bahan A terlebih dahulu dengan memasukkan tepung ke dalam wadah yang agak lebih besar, kemudian masukkan juga gula pasirnya, dan setelah itu masukkan juga garam dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian juga kita masukkan SKM juga ya teman-teman. Oh ya, untuk SKM-nya ini aku pakai 2 sendok makan aja supaya rasanya itu nanti nggak enek kali gitu ya. Oke, sekarang ini tinggal kita tuangkan susu cairnya yang full cream yang dingin ya teman-teman. Ini kemudian kita mixer sampai tercampur merata. Ini kita mixer terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya, kalau kalian tidak ada mixer juga bisa diulenin aja pakai tangan. Nggak mesti pakai mixer ya teman-teman, nggak wajib. Kalian juga boleh pakai tangan diaduk gitu, diulenin. Oke teman-teman. Oke, ini sampai semua tercampur merata seperti ini ya kan teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan mentega. Iya, boleh mentega atau margarin, tapi di sini aku pakai margarin. Ini kemudian kita ulenin. Nah, di sini aku nguleninnya pakai tangan aja ya teman-teman, soalnya kalau pakai mixer sudah agak susah gitu kan. Jadi aku pakai tangan. Nah, pastikan tangannya ini udah bersih ya teman-teman. Di sini aku sudah cuci tangan dan sudah bersih ya. Ini kita uleni sampai dia benar-benar kalis dan elastis seperti ini ya teman-teman. Nah, jika ditarik dia elastis seperti ini. Oke, kemudian ini kita proofing dulu selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini setelah sudah di proofing dia akan mengembang, dan ini kita uleni sedikit itu teman-teman. Kemudian kita ambil sedikit adonannya dan ini kita bagi. Di sini aku bagi adonannya menjadi kita timbang 30 gram ya teman-teman. Satu adonan itu 30 gram kita bagi. Kemudian ini kita bulet-buletin seperti ini. Kita bulat-bulatin ya teman-teman supaya permukaannya itu halus dan bulat gitu. Jadi nanti dia akan cantik. Nah, ini bulat-bulatin seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku letak ke dalam loyang. Ini loyangnya aku nggak tahu ukuran berapa, tapi segini ya teman-teman loyangnya. Tapi kalau kalian punya yang lebih besar juga nggak apa-apa ya. Nah, ini dia semua loyangnya sudah aku isi. Ada 6 buah kue seperti ini teman-teman, tapi diberi jarak. Dan ini kemudian kita diamkan lagi atau kita proofing lagi selama kurang lebih 1 jam sampai di kuenya ini mengembang seperti ini ya teman-teman. Oh ya, untuk satu resep adonan ini aku dapat 4 loyang kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah sudah mengembang seperti ini, sekarang ini tinggal kita oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sekarang kita oven. Oh ya, maaf ya untuk ovennya agak-agak sedikit kotor gitu ya teman-teman. Tapi ini nggak kotor, ini bersih kok. Tapi dia karena jarang digunakan jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang ini tinggal kita tunggu selama kurang lebih 30 menit ya.
Jangan lupa juga pas 30 menit itu jangan lupa dilihat-lihat ya teman-teman supaya tidak gosong gitu. Nah, ini setelah 30 menit kemudian ini sudah matang ya teman-teman, dan juga sudah dites tusuk. Kalau adonannya itu udah nggak nempel di tusuk lidi, tusuk sate, berarti itu sudah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Sekarang tinggal kita keluarkan dari dalam oven, dan ini tinggal kita tunggu dingin aja kuenya. Terus kemudian ini tinggal kita buat whipped creamnya. Oke, cara membuat isiannya itu cukup mudah ya teman-teman. Ini tinggal kita masukkan aja SKM ke dalam whipped cream bubuk. Oh ya, kalian juga boleh pakai whipped cream cair, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi di sini aku adanya whipped cream bubuk, jadi aku pakai whipped cream bubuk. Nah, ini kemudian tinggal kita masukkan juga 1-2 sendok makan susu bubuk dan sedikit garam ya teman-teman. Garamnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dan setelah itu ini kita tuangkan airnya dingin ya teman-teman, air es. Nah, setelah itu ini kita mixer lagi sampai tercampur merata dan whipped creamnya itu kaku ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, setelah whipped creamnya ini sudah kaku ya teman-teman, ini kemudian tinggal kita letakkan, kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti waktu masukkan ke dalam kuenya itu lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja semua whipped creamnya ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal kita bulat-bulatkan dan sudah. Sekarang ini tinggal kita buat bahan untuk taburannya. Di sini aku pakai gula halus aja atau gula taburan donat gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, sama pakai susu bubuk. Ini kemudian kita aduk-aduk dan ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah kuenya sudah dingin, sekarang ini tinggal kita gunting atas kuenya menggunakan gunting seperti ini teman-teman. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa memasukkan krimnya ke dalam kue ya teman-teman, seperti ini. Ini kita masukkan krimnya banyak-banyak aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Sampai meluber ke atas pun nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita isi sampai penuh ya. Oke, lakukan terus sampai kuenya ini sudah terisi dengan krim ya teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah terisi seperti ini, kemudian untuk atasnya itu kita ratakan menggunakan sendok. Kita ratakan seperti ini ya teman-teman, menggunakan sendok aja supaya lebih rata gitu ya. Nah, setelah itu langkah terakhir ini tinggal kita taburin aja dengan taburan yang sudah kita buat tadi. Dan inilah dia hasil akhirnya teman-teman. Wow, sangat menggiurkan bukan? Serius deh teman-teman, resep milk bun ini sangat enak. Perpaduan antara roti yang lembut dan juga krim yang sangat manis. Nggak manis sekali sih teman-teman, tapi pas manisnya. Oh iya, waktu menyajikan milk bun ini sebaiknya ditaruh ke dalam kulkas terlebih dahulu ya teman-teman, supaya krimnya itu agak mengeras gitu, jadi dia enak. Agak dingin juga ya teman-teman. Tapi karena di sini aku nggak sabar gitu ya, jadi ini aku potong terlebih dahulu. Kita makan ya teman-teman terlebih dahulu. Dan seperti aku bilang di awal tadi, ini cara menyajikannya taruh kulkas dulu ya teman-teman, supaya krim yang di dalam ini agak beku gitu ya. Nah, karena ini aku pas ngerekam langsung aku makan gitu ya, jadi krimnya agak sedikit belum ngeras gitu ya teman-teman. Tapi serius deh teman-teman, ini sangat enak, rotinya sangat lembut. Wajib kalian coba ya di rumah. Dan kalian nggak perlu jauh-jauh lagi untuk just tip atau apapun, tinggal bikin aja di rumah sendiri. Bahan yang dibutuhkan juga mudah didapat dan ini juga sangat enak. Oke deh teman-teman, segini aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, komen dong untuk video selanjutnya kalian pingin aku buat apa.